Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Izzatul Nufus dengan nomor induk mahasiswa 8626230210, kelas RA3 Prodi PGSI. Di sini saya mau menyelesaikan tugas mata kuliah pengelola pendidikan yang diampu oleh Ibu Ika Evitresari Aris MPD dengan judul Pengelolaan Keuangan Pendidikan, sebuah panduan komparasi. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan aspek krusial dalam memastikan keberhasilan kependidikan. Ini melibatkan perencanaan, pengawasan, akumulasi, pengawasan, dan akumulasi dana pendidikan. Selanjutnya juga ada sumber pendanaan pendidikan. Yang pertama juga ada anggaran pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana melalui pemerintahan pendidikan dan kebudayaan untuk membiayai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Seterusnya juga ada sumbangan masyarakat. Donasi dari individu, organisasi, dan perusahaan dapat mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, beasiswa, dan program khusus. Selanjutnya juga ada pendanaan internal. Lembaga pendidikan dapat memperoleh pendapatan melalui biaya pendidikan, kegiatan komersial, dan sumber lainnya. Ini juga ada perencanaan anggaran pendidikan. Terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada inovasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan pendidikan secara komprehensif seperti biaya operasional secara prasarana dan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada prioritas dan target, menentukan prioritas pengeluaran dan menetapkan target realitas sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga ada penghitungan dan alokasi, penghitungan kebutuhan dana seperti item anggaran dan mengalokasikan secara tepat berdasarkan prioritas. Yang keempat ada evaluasi dan penyesuaian, memantau pelaksanaan anggaran secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Alokasi dana pendidikan. Di sini ada beberapa kategori tentang pengeluaran pendidikan yang ada di sekolah dan persentase alokasinya. Yang pertama ada gaji guru dan tenaga pendidik. Di situ ada 40% sampai 50%. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Di situ ada dari 20% sampai 30% ya teman-teman. Yang ketiga ada perkembangan kurikulum dan materi dari 10% sampai 15%. Dan yang selanjutnya juga ada operasional dan pemeliharaan dari 10% sampai 15% juga. Yang terakhir ada beasiswa dan bantuan. Di situ ada 5% dan sampai 10%. Selanjutnya ada pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Di situ ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem akuntansi. Penerapan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel untuk mencatat keseluruhan transaksi keuangan pendidikan. Yang kedua, ada audit internal. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau efisiensi pengeluaran. Yang ketiga, ada audit eksternal. Melakukan audit eksternal atau audit independen untuk menilai pengelolaan keuangan secara objektif. Yang keempat, ada laporan dan evaluasi. Membuat laporan keuangan secara berkala, melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran. Yang terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi. Efisiensi dan efektivitas penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas menggunakan dana pendidikan agar mencapai hasil yang optimal. Terus juga ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Terus juga ada pengembangan kapasitas, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan pendidikan melalui pelatihan, program, dan pengembangan. Yang terakhir ada kolaborasi dan sinergi, penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.